saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep patofisiologi dalam tubuh manusia. Nah, di sini ada konsep farmakokinetika. Farmakokinetika adalah ilmu yang mempelajari perwatakan atau karakteristik obat yang bergerak dalam tubuh. Farmakokinetika ini juga berkaitan dengan absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Farmakokinetika juga dipergunakan dengan menggambarkan serta meramalkan pada setiap saat hubungan waktu dan perubahan kadar obat dalam plasma. Prinsip linear atau farmakokinetika yaitu kadar dalam serum atau kadar obat dalam tubuh berbanding dengan dosis yang diberikan. Di sini ada absorpsi. Absorpsi adalah gerakan obat pada suatu tempat pemberian yang masuk pada aliran darah, dan obat-obatan ini mengalami transfer aktif pada saat melewati membran biologi. Kadar dapat mencapai ke aliran darah. Yang selanjutnya ada distribusi. Distribusi adalah proses meninggalkan aliran sirkulasi dalam tubuh dan masuk pada cairan ekstraseluler dan jaringan-jaringan. Selain itu, distribusi adalah transfer obat yang reversibel dari darah menuju jaringan tubuh. Di sini juga ada ekskresi. Ekskresi obat adalah obat yang beredar dalam tubuh dan akan dikeluarkan melalui ginjal, paru-paru, dan sistem empedu. Ekskresi obat pada paru-paru dapat terjadi pada obat yang berupa gas atau cairan yang mudah menguap sebagai yang keluar melalui urin. Sedangkan ekskresi obat melalui ginjal terdapat 3 proses yang penting, yaitu filtrasi glomerul, sekresi, dan reabsorpsi oleh tubuh dan difusi fasis melalui epitel tubuh. Mekanisme perjalanan obat dalam tubuh manusia. Yang pertama ada perjalanan obat melalui rektal. Perjalanan obat melalui rektal, obat yang diabsorpsi melalui rektum dan masuk ke sirkulasi sistemik tanpa melalui hepar, misalnya testosteron. Perjalanan obat melalui rektal agar menghindari efek iritasi obat pada lambung. Perjalanan obat melalui oral, yaitu perjalanan obat melalui oral, pemberian obat melalui mulut dan obatnya beredar melalui pembuluh darah ke seluruh tubuh. Kecepatan absorpsi obat melalui oral tergantung pada kesediaan obat terhadap cairan biologi yang disebut kesediaan hayati. Yang selanjutnya, perjalanan melalui injeksi. Pemberian obat bisa dilakukan dengan banyak cara dan banyak jalan. Itu dimaksudkan untuk mempermudah obat mencapai titik respon. Salah satu jalan pemberian obat yaitu injeksi. Metode ini digunakan bila tidak memberikan obat melulus per os dan per rektal, tetapi per parental. Asal umum toksikologi. Kondisi efek toksis. Kita hidup berdampingan dengan zat kimia. Zat kimia ada yang baik dan juga yang mengancam keselamatan. Zat kimia dikatakan beracun, maka kebanyakan zat tersebut dikatakan sebagai zat yang berfungsi memberikan efek berbahaya terhadap mekanisme biologi, khususnya terhadap organisme. Mekanisme efek toksik. Toksik intrasel yaitu toksik yang diawali dengan interaksi secara langsung antara zat kimia atau metaboliknya dengan reseptor. Mekanisme toksik intersel ada sifatnya langsung atau primer. Zat kimia atau metaboliknya masuk pada sel sasaran dan disebabkan gangguan sel sebelum tubuh beradaptasi atau melakukan perbaikan. Bila respon pertahanan tidak mampu eliminir gangguan, akan ada efek toksik. Wujud efek toksik. Wujud terjadinya efek toksik adalah perubahan kekacauan biokimia, perubahan fungsional, dan perubahan struktural. Sifat efek toksik. Ada 2 jenis efek toksik, yaitu terbalikan dan tak terbalikan. Hubungan antara asas umum toksikologi adalah ilmu yang menetapkan batas aman dari bahan kimia. Selain itu, toksikologi juga mempelajari kerusakan pada organisme seperti hewan, tumbuhan, dan juga manusia. Faktor utama yang dapat mempengaruhi toksisitas yang berhubungan dengan pemaparan atau pemanjaan terhadap bahan kimia, yaitu jalur masuk ke dalam tubuh, jangka waktu, dan juga frekuensi pemaparan.
Berdasarkan timbulnya efek toksik, ada 4 asas umum, yaitu kondisi pemecaan dan kondisi makhluk hidup, mekanisme aksi, wujud, dan juga sifat efek toksik. Kondisi efek toksik yaitu kondisi makhluk hidup pada keadaan fisiologi, misalnya berat badan, umur, suhu, dan tubuh. Itulah yang bisa saya jelaskan. Terima kasih, sampai jumpa kembali.